Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah, masih tetap semangat belajar ya nak? Baik, hari ini salih-salihah akan belajar bersama Bu Mary. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tematik 4H, yaitu temanya adalah daerah tempat tinggalku. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Sikap berdoa, tangan di depan dada. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baik salih-salihah. Selanjutnya kita hari ini akan belajar tentang materi. Oke. Di pembelajaran sebelumnya, salih-salihah sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, di slide ini, salih-salihah bisa membaca, jadi kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang masih ingat tidak, kegiatan ekonomi itu dibedakan menjadi berapa ya, nak? Ya, jadi kegiatan ekonomi itu dibedakan menjadi 3. Ada produksi, kemudian ada distribusi, dan yang terakhir ada konsumsi. Nah, secara garis besar, kegiatan ekonomi itu mempunyai arti, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oke. Pada dasarnya, manusia bekerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, pekerjaan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi, seperti itu. Lalu, pekerjaan itu salih-salihah dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kita bahas satu persatu ya nak. Baik, yang pertama yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, terdapat barang baru yang merupakan hasil pengolahan dari bahan yang ada. Bahan yang ada ini contohnya adalah sumber daya alam. Jadi Allah itu sudah memberi kita sumber daya alam yang melimpah ruah agar dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi manusia itu tinggal mengolah bagaimana cara mengolah sumber daya alam tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, sebagai contoh, di sini sudah ada gambar seorang petani. Jadi, pekerjaan yang menghasilkan barang yang pertama itu adalah petani. Petani apa sih yang dihasilkan? Nah, yang dihasilkan petani itu adalah beras yang kita makan setiap hari, nasi yang kita makan setiap hari. Nah, untuk sumber daya alamnya, Allah sudah memberikan sumber daya alam tanah, memberikan sumber daya alam tumbuhan, dan manusia itulah yang mengolah alam tersebut agar menjadi bahan pangan. Nah, jadi petani ini adalah salah satu contoh pekerjaan yang menghasilkan barang, seperti itu. Lanjut. Untuk contoh yang kedua yaitu di sini ada pembuat kue. Nah, pembuat kue itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang juga loh, salih-salihah. Jadi, merupakan hasil pengolahan dari barang yang ada. Jadi, para pembuat kue itu mengolah bahan-bahan mentah dari tepung, telur, mentega, dan lain sebagainya, diolah kemudian dibuat kue yang salih-salihah makan biasanya ya. Nah, jadi pembuat kue itu adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Oke, lanjut. Untuk yang selanjutnya yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, untuk pekerjaan yang hasil kerjanya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain.
tetapi tidak menghasilkan barang baru. Nah, karena tidak menghasilkan barang baru dan hanya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain, maka pekerjaan tersebut dinamakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya, nah di sini contohnya ada Bu Dokter. Nah, seorang dokter itu ternyata tidak menghasilkan barang, tapi dokter tersebut menjual jasa. Jadi misalkan sakit nih, jadi periksa ke dokter. Jadi dokter tersebut tidak menjual barang, tetapi dia menjual jasa, diobati oleh dokter tersebut. Seperti itu Soli-Soliha. Untuk contoh selanjutnya yaitu, ada seorang ibu guru di sini. Jadi bapak dan ibu guru juga termasuk contoh pekerjaan atau profesi yang menghasilkan jasa seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah tugas. Yaitu tugasnya di sini adalah menuliskan berbagai macam pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Jadi, Soli-Soliha, silakan yang tampak pada layar Soli-Soliha ditulis di buku tulis tematiknya masing-masing, disalin, kemudian dilengkapi. Jadi, Soli-Soliha mencari 5 pekerjaan yang menghasilkan barang dan 5 pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dan jangan lupa jika sudah selesai, Soli-Soliha di foto hasil pekerjaannya, kemudian dikirim ke walas masing-masing ya nak. Baik, cukup sekian untuk materi pembelajaran tentang jenis-jenis pekerjaan. Karena kita hanya mengulang dari tema sebelumnya, jadi materinya hanya sedikit ya nak. Jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang masih bingung, silakan boleh bertanya kepada walas masing-masing. Bu Mary cukupkan. Terima kasih banyak Soli-Soliha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.